Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Zaini Jai. Channel yang akan membahas terkait tips and trick Microsoft Excel. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali ketemu dengan video saya, kenalin nama saya Muhammad Zaini, saya seorang Excel content creator. Nah, di video ini saya akan membahas 15 formula yang sering digunakan di dunia kerja. Nah, buat teman-teman yang mau sambil praktek, silahkan download file latihannya di link. Nah, buat teman-teman yang mau mendownload file latihannya, silahkan download link di description. Oke teman-teman, kita akan langsung bahas terkait 15 formula yang sering digunakan di dunia kerja. Yang pertama adalah formula sum, di mana formula sum itu digunakan untuk menjumlahkan seluruh data ini. Caranya kita masukkan sama dengan sum buka kurung, kita seleksi data yang mau dijumlahkan seperti ini, kemudian tutup kurung, dan enter. Maka didapatkan total gaji dari semua karyawan ini adalah 60.900.000. Shortcutnya jika teman-teman mau lebih cepat bisa gunakan ALT sama dengan. Otomatis akan membuat formula sum dan menseleksi data di atasnya. Kemudian tekan enter, didapatkan semua datanya. Berikutnya adalah formula average. Formula average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari data yang kita seleksi. Formulanya sama dengan average buka kurung, kemudian kita seleksi data yang ingin dirata-ratakan seperti ini, kemudian tutup kurung dan enter. Kurang lebih formulanya sama seperti sum, hanya namanya saja. Yang tadi sum untuk menjumlahkan, sekarang average untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian formula berikutnya yaitu formula if, yang mana biasanya kita diminta untuk mencari keterangan dengan kriteria tertentu. Di sini kriterianya adalah jika penjualan di atas 300, maka penjualan tinggi. Jika di bawah 300, maka penjualan rendah. Maka formula yang bisa kita gunakan adalah sama dengan if buka kurung. Logical test ini adalah logika yang kita mau, yaitu jika penjualan di atas atau sama dengan 300 titik koma, maka penjualan itu adalah tinggi. Kemudian titik koma lagi. Tapi jika misalnya nilai penjualannya ini tidak lebih dari 300, maka apa yang kita mau yaitu penjualan rendah. Kita dapatkan sekarang penjualan rendah dan penjualan tinggi berdasarkan keterangan yang kita buat tadi. Misalnya si Alif Pratama tiba-tiba penjualannya berubah menjadi 500, maka keterangannya pun akan otomatis berubah menjadi 300, menjadi penjualan tinggi. Jadi formulanya adalah jika nilai penjualannya ini lebih dari atau sama dengan 300, maka penjualan tinggi. Dan jangan lupa jika ada kalimat atau kata di dalam formula Excel, maka gunakan tanda petik 2. Tetapi jika dia angka, maka kita tidak perlu menambahkan tanda petik 2 seperti ini. Ini kan angka, jadi langsung aja lebih dari sama dengan 300. Oke, kita lanjut ke formula berikutnya. Nah, di sini kita akan mencari kode departemen berdasarkan ID karyawan, di mana dua angka di awal kata, dua karakter di awal kata ini merupakan kode departemennya. Nah, untuk mengambil jumlah kata tertentu berdasarkan awal dari kata tersebut, maka kita bisa menggunakan formula left, yaitu sama dengan left buka kurung, kita seleksi sel yang mau diambil katanya, kemudian titik koma, kemudian berapa karakter yang mau diambil dari depan. Nah, karena kita mau mengambil MR, IT, kemudian FI, MR, rata-rata kan semuanya, bukan rata-rata, tapi semuanya adalah 2 karakter di awal. Maka kita langsung masukkan nomor karakternya 2. Kemudian tutup kurung dan enter. Maka didapat kode departemen dari masing-masing area. Nah, jika teman-teman juga mau mengcopy secara cepat, klik pada pojok kanan dari formula yang sudah dari sel formula yang kita buat tadi. Di sini ada kotak hijau, klik 2 kali, otomatis dia akan mengcopy formula yang dari atas. Jadi untuk kode departemennya kita dapatkan berdasarkan ID karyawan. Jadi untuk mengambil sejumlah karakter dari depan, maka gunakan formula left. Nah, berikutnya formula VLOOKUP. Formula VLOOKUP ini adalah
salah satu formula yang hampir selalu digunakan di dunia kerja. Di sini kita punya kode departemen, tapi departemennya masih kosong. Nah, di sini adalah master datanya, di mana untuk kode berikut departemennya adalah yang ini. Nah, di sini kita akan membuat VLOOKUP untuk mengambil data berdasarkan kode departemen. Formulanya adalah sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah si kode departemen ini, titik koma, tabel array-nya yaitu si tabel masternya ini. Jangan lupa selalu kunci dengan F4 jika kita ingin membuat formula lookup di bagian tabel array atau tabel referensinya. Kunci dengan F4 atau F4. Jika tidak bisa juga, maka silahkan manual untuk menambahkan tanda dolar untuk mengunci suatu sel. Kemudian call index number adalah kolom keberapa dari tabel referensi tadi yang mau kita ambil. Kode adalah kolom pertama, departemen adalah kolom kedua. Kita masukkan angka 2. Titik koma. Kemudian ada true approximate match atau false exact match. Maksudnya adalah kita ingin mengambil data yang sama, yang mirip-mirip saja, atau kita harus mencari yang sama persis antara kode departemen yang di sini dengan kode departemen pada tabel referensi. Kita akan mengambil yang sama persis saja. Jadi kita akan menggunakan false atau shortcutnya adalah 0. Kemudian tutup kurung dan enter. Di sini kita tinggal mengcopy nilainya ke bawah. Maka didapatkan departemen berdasarkan dari kode yang sudah kita buat tadi. Berikutnya kita lanjut ke formula lookup. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang mau belajar Excel mulai dari basic sampai mahir, teman-teman bisa join di levelupstripid.com. Di sini teman-teman bisa belajar mulai level basic, kemudian ada intermediate dan juga ada advance. Atau jika teman-teman mau mendapatkan bonus tambahan, teman-teman bisa join semua. Harganya tentu saja lebih murah dan akan mendapatkan tambahan benefit yaitu free webinar bulanan dan free 1 kali konsultasi one-on-one dengan mentor. Teman-teman juga bisa mendapatkan live training yaitu basic di tanggal 28 dan 29 Oktober, kemudian intermediate di tanggal 23 dan 24 November, dan juga advance di tanggal 21 dan 22 Desember 2024. Nah, yang mau join langsung aja ke levelupstripid.com. Nah, untuk formula lookup kurang lebih sama seperti VLOOKUP, tapi kalau tadi datanya ini ke bawah, sekarang datanya ini ke samping. Maka kita akan menggunakan formula lookup. Nah, di sini kita buat formulanya yaitu sama dengan lookup. Kita akan mencari gaji berdasarkan dengan golongan. Maka golongannya kita klik. Kemudian titik koma, tabel array atau tabel referensinya adalah golongan. Tabel golongan. Jangan lupa kita kunci dengan F4. Nah, titik koma. Kalau VLOOKUP tadi adalah kolom keberapa yang diambil, sekarang kita ingin mengambil baris keberapa. Di sini kan golongan berada di baris pertama, gaji berada di baris kedua. Maka kita akan menggunakan angka 2. Titik koma. Kemudian di sini kita gunakan false lagi atau 0. Kemudian tutup kurung dan enter. Sekarang bisa kita copy datanya ke bawah seperti ini. Sekarang kita dapatkan gaji berdasarkan dari golongan dengan menggunakan formula lookup. Oke, berikutnya adalah fungsi CONIFS. Nah, di sini kita akan menghitung berapa jumlah karyawan dari departemen IT. Jadi di sini ada departemen IT 1, 2, 3, 4, 5. Tapi jika kolomnya ada banyak, maka kita akan capek jika menghitung satu persatu. Nah, untuk menghitung data seperti ini, maka kita bisa gunakan formula COUNTIFS. Kriterianya adalah departemen ini, kemudian titik koma. Nah, tadi yang diminta adalah jumlah karyawan departemen IT. Di sini kalimatnya hanya IT saja, maka kita masukkan IT. Jangan lupa dengan menggunakan tanda petik 2. Kemudian tutup kurung dan enter. Maka didapatkan jumlah karyawan departemen IT ada 5. Jika misalnya yang diminta adalah departemen finance, berarti si IT-nya ini kita ganti atau kita buat lagi formulanya sama dengan COUNTIFS buka kurung. Kriterianya masih sama yaitu departemen, titik koma,
Kemudian di sini kita masukkan finance. Ini jika yang diminta adalah finance. Kemudian enter dan dapatkan jumlah karyawan finance ada 2. Tapi karena pertanyaannya IT, maka ini saya kembalikan lagi jadi IT. Kemudian enter. Nah, kita lanjut ke formula berikutnya. Kalau tadi diminta berapa jumlah karyawan di Departemen IT, sekarang berapa gaji yang ada di Departemen Finance. Karena mencari jumlah gaji, ini adalah angka dan akan kita jumlahkan, maka formula yang digunakan adalah sum. Tetapi karena ada kriteria tertentu, yaitu dari Departemen Finance, kita gunakan tambahan di depannya, kita gunakan tambahan ifs. Jadi formulanya adalah sum ifs. Nah, untuk sum ifs ini, pertama yang kita lakukan adalah menseleksi angka yang ingin kita jumlahkan. Kemudian titik koma. Berikutnya adalah kriteria range, yaitu di mana dari kriteria yang kita mau, yaitu finance ini berada di mana. Finance berada di departemen. Kemudian kita titik koma. Berikutnya adalah kriterianya apa? Kriterianya yaitu finance. Kemudian tutup kurung. Nah, ini adalah formula untuk menghitung jumlah gaji berdasarkan departemen finance. Kemudian tekan enter. Ini dapatkan jumlah gaji Departemen Finance yaitu 15 juta. Oke, kita lanjutkan ke formula concatenate. Formula concatenate digunakan untuk menggabungkan kata dari beberapa sel. Jadi di sini saya ingin menggabungkan antara kolom golongan sama departemen menjadi satu sel. Formula yang kita gunakan itu sama dengan concatenate. Kemudian teks 1 ini adalah yang pertama mau kita tampilkan apa? Kita mau memunculkan golongan dulu. Kemudian titik koma. Nah, setelah golongan apa? Setelah golongan kan departemen. Tetapi sebelum departemen saya mau ada spasi dulu. Karena spasi, maka saya tambahkan tanda petik 2, kemudian spasi. Jadi selain angka selalu kita tambahkan tanda petik 2. Berikutnya adalah departemen. Maka saya klik departemennya, kemudian tutup kurung. Nah, ini adalah formula concatenate. Kemudian tekan enter. Ini bisa kita copy lagi ke bawah. Jadi kita dapatkan untuk golongan dan departemen dalam satu sel. Lanjut, yaitu formula right. Formula right digunakan untuk mengambil karakter tertentu dari paling belakang. Karena saya ingin mencari 4 karakter akhir dari nomor telepon, maka yang digunakan adalah formula right. Yaitu sama dengan right, kita klik nomor teleponnya, titik koma, berikutnya adalah nomor karakter. Berapa karakter yang mau kita ambil dari paling belakang? Di sini kita mau mengambil 4 karakter, maka kita tekan 4. Kemudian tutup kurung dan enter. Maka didapatkan 4 karakter akhir dari nomor telepon tersebut. Kita copy ke bawah dan seperti ini hasil. Jadi sebelumnya kita sudah menggunakan formula left, kemudian ini adalah formula right, berikutnya adalah formula mid. Formula mid ini kita ingin mengambil karakter tertentu di tengah-tengah dari suatu sel. Jadi di sini saya mau mengambil 6 karakter setelah 0812. Nah, jadi saya mau mengambil 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini mengambil 1, 2, 3, 4, 7, 8 dan seterusnya. 6 karakter setelah 0812. Maka formulanya adalah mid, buka kurung, yang mana mau kita ambil nomor telepon, kemudian titik koma. Start number ini adalah karakter keberapa dari awal yang mau kita ambil. Nah, karena kita mau mengambil setelah 0812, itu kan sudah 4 karakter. Karakter berikutnya adalah karakter kelima, berarti kita masukkan di sini 5. Kemudian titik koma. Nah, dari karakter kelima itu berapa karakter yang mau kita ambil? Karena kita ingin mengambil 6 karakter setelah 0812, maka di sini adalah 6. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Di sini kita bisa mengcopy nilainya ke bawah. Nah, jadi kita dapatkan 6 karakter setelah 0812. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke formula len.
formula len ini digunakan untuk menghitung berapa jumlah karakter pada suatu sel. Misalnya di sini kita mau tahu berapa jumlah karakter pada nomor telepon, maka formula yang kita gunakan yaitu sama dengan len. Kemudian kita klik nomor teleponnya, kita tutup kurung dan enter. Maka didapat jumlah karakter nomor teleponnya ada 12. Kita copy ke bawah, ada 11, dan kita copy semua sampai ke paling bawah. Ini formulanya adalah sama dengan len, kemudian klik sel yang ingin kita hitung jumlah karakter. Oke, kita lanjutkan ke formula berikutnya, yaitu fungsi proper. Nah, proper ini digunakan untuk membuat data yang awalnya berantakan seperti ini menjadi data yang rapi, yaitu huruf kapital di awal kata. Jadi jika kita punya yang berantakan seperti ini, di mana huruf kapitalnya berada di tengah seperti ini, kemudian kita ingin membuat huruf kapital di setiap awal kata, maka formula yang kita gunakan adalah proper. Kemudian kita klik selnya, kita tutup kurung dan enter. Ini kita langsung aja klik 2 kali, maka otomatis sekarang nama dari yang berantakan tadi sudah rapi. Jadi fungsinya adalah proper. Sebenarnya ada juga formula lain, yaitu upper dan lower, di mana upper digunakan untuk mengambil datanya ini, untuk mengubah katanya ini menjadi huruf besar semua, dan lower menjadi huruf kecil semua. Nah, jika kita ingin huruf besar di awal kata, maka yang digunakan adalah fungsi proper. Berikutnya yaitu fungsi trim. Di sini untuk huruf kapital dan huruf kecilnya itu sudah sesuai, tetapi di sini kita bisa melihat spasinya itu ada yang berlebih seperti ini. Nah, ini kalau kita klik, nah ada banyak spasinya. Nah, kita akan merapikan spasi yang berlebih itu dengan menggunakan fungsi trim. Kemudian kita klik dan tutup kurung dan enter. Nah, langsung saja kita copy dan paste ke bawah, maka kita dapatkan kalimat yang ada di sini tanpa spasi. Jadi kurang lebih sama seperti proper, trim juga gitu, sama dengan trim. Kemudian kita seleksi atau kita klik selnya dan otomatis akan langsung berubah menjadi hilang spasi yang berlebihnya. Nah, terakhir fungsi ke-15 yaitu fungsi replace. Fungsi replace ini digunakan jika kita ingin mengganti sejumlah karakter tertentu menjadi karakter yang lain. Misalnya di sini kita mau mengganti 62 yang ada di depan ini menjadi 0. Jadi bukan lagi 62812 bla bla bla, tapi kita mau menjadi 081234567891 seperti itu. Nah, fungsi yang kita gunakan yaitu sama dengan replace. Kemudian alt text-nya adalah si nomor teleponnya ini, sel yang ingin kita rubah kalimatnya, titik koma. Start number ini adalah mulai dari karakter berapa yang ingin kita ganti. Kita mau mengganti mulai dari karakter yang pertama, titik koma, sebanyak 2 karakter. Jadi numchars ini adalah berapa karakter yang ingin kita ubah, yaitu 2 karakter. Kemudian titik koma, apa menjadi apa. Nah, jadi kita mulai dari karakter pertama sejumlah 2 karakter, berarti 62. New text-nya adalah 0 karena saya mau mengganti 62 itu dengan 0. Kemudian enter, maka kita dapatkan nomor teleponnya yaitu 080808. Jika misalnya 62-nya mau saya ganti menjadi plus 62, berarti di sini adalah plus 62 seperti ini. Nah, jangan lupa kita tambahkan tanda petik 2 karena di sini ada plus. Nah, maka akan didapatkan plus 62 seperti ini. Dan kita copy ke bawah. Nah, misalnya yang mau kita rubah karakternya berada di tengah-tengah, maka si start number-nya kita rubah menjadi karakter keberapa yang mau dirubah, kemudian berapa karakter. Nah, ini saya kembalikan dulu menjadi 0 saja. Jadi nomor teleponnya sekarang berubah menjadi 08 sekian-sekian. Nah, itu dia teman-teman 15 formula yang sering digunakan di dunia kerja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.
jika video ini bermanfaat.